سيدي وربي سيدي وروحي سيدي الولد أبي سيد محمد بس إلى أبي محمد جلال والدينا والأمهاتنا وأموات المسلمين أجمعين أن يتغشوا برحمة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم. Amin. Ayat Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang ada di ibu-ibu yang ada di dalam sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan ayam tasyrik. Masih hari raya ya. Masya Allah, tapi kemauan atau ketinggian dalam mencari ilmu tinggi sekali. Kita semangat cari ilmu. Walaupun mana-mana di pondok ya, di hari raya itu masih tuh si anak si nyembelih. Semarin tak kabeh arek nyembelih. Ya. Anak sing dulu disembelih. Anak Nawar sama Habsyi. Nah, ya. Mudah-mudahan segala amal kita, khususnya udhiyah, sembelihan kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Coba kita lanjut, kita langsung baca yang surah Al-Isra ayat, yaitu ayat yang baru. Ya, ayat berapa ya kawan? 76. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَكَ. Ulangi lagi. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Lagi. وَإِنْ كَادُوا
sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina sunnata man wala tajidu li sunnatina tahwila. Sunnata man qad arsalna Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu. Qala bi sanatin tasil sidil imamin al-'azimin jalalan rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi ma bi ulumi wa sirrin fid darin amin. Qal wa in kadu in di sini mukhaffafa artinya inna sesungguhnya lewat lompongan Pak Nafi. Monggo. Masuk aja. Masuk di rumahnya sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi. Dan sesungguhnya kadu mereka hampir la yastafizzunaka la yus'ijunaka hampir mereka itu memelesetkan. Coba apa itu bahasanya? Hampir mereka itu menjauhkan, menjerumuskan, memelesetkan, menjerumuskan. Meleset ya ini mencong. Ya. Hampir mereka ya Muhammad, mereka bisa menjerumuskan kamu minal ardi dari bumi. Maksud di sini Ardil Madinah. Mereka hampir kau menjadi orang yang tidak menjalankan syariat. Yaitu kau liyukhrijuka. Hampir mereka itu menjerumuskan untuk mengusir kamu minha dari Al-Madinah Munawwarah. Sayyidina Muhammad diusir. Ya. Wa idhan kalau memang betul-betul mereka bisa mengusir kamu dari Madinah, Sayyidina Muhammad diusir dari Madinah, diusir, Nabi diusir. La yalbathuna, mereka tidak akan tinggal di Madinah khalfaka wa fikra khalfaka. Yaitu setelahnya kamu ya Muhammad, illa qalila, yakni Allah akan menghancurkan mereka. Ya karena sepeninggal Sayyidina Muhammad diusir dari Madinah, otomatis kan Sayyidina Muhammad tidak ada. Karena mereka sudah tidak beradab lagi sama Sayyidina Muhammad, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah SWT. Tapi itu hampir. Jadi orang
in kadu, dan sesungguhnya kadu mereka hampir, la yastafizunaka ya Muhammad, hampir mereka menjerumuskan kamu ya Muhammad, minal ardi, dari itu tanah, maksudnya dari kota Madinah al-Munawwarah. Jerumuskannya apa? Liyukhrijuka, untuk mengusir kamu minha, dari kota Madinah. Sayyidina Muhammad mau diusir. Kalau toh memang betul-betul berhasil kau terusir dari Madinah, wa idzan law akhrajuka, seandainya mereka bisa mengusir kamu, la yalbathuna, mereka tidak akan bisa menetap. Yalbath apa yalbath? Tinggal di Madinah Munawwarah, khalfaka khilafaka, setelah kamu, sepeninggal kamu pergi dari Madinah, illa qalila, kecuali sedikit. Ya apa maksudnya sedikit? Tinggal sedikit orangnya, alias mereka hancur semuanya. Allah yaitu yuhlikuna, Allah yuhlikuhum, Allah menghancurkan mereka. Jadi ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan sama orang Yahudi begini, in kunta nabiyan ya Muhammad, jika kamu itu memang betul-betul nabi, falhaq bisyam, maka kau pergi ke kota Syam, kota Suria sana, ya, kota di mana fa innaha, kota Syam itu adalah ardhul anbiya, kotanya para nabi. Nabi banyak ada di sana. Memang itu kalau betul nabi, kenapa itu di sini Muhammad? Kenapa itu di Madinah? Pergi itu ke kota Syam. Hampir kalau umpama mereka itu betul-betul bisa menjerumuskan kau ya Muhammad dari itu kota Madinah, liyukhrijuka, untuk mengusir kamu minha, dari kota Madinah, maka mereka tidak akan tinggal di Madinah sedikit lagi, yang alias mereka akan hancur. Tapi tak mungkin, Sayyidina Muhammad tidak mungkin, itu kotanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, tapi ini sekedar pengetahuan. Khalfaka khilafaka, ada dua bacaan. Jadi kalau panjenengan ono wong maca wa idzal la yalbathu wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khalfaka, ya. Ada kira gitu ya. Khalfaka di belakang, sepeninggal kamu ya Muhammad, maka mereka tidak akan tinggal di Madinah kecuali tinggal sedikit, qalilah. Yani alias mereka hancur semuanya, kan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sunnah, napa sunnah niku? Kebiasaan. Sunnah niku kebiasaan. Apa kebiasaannya? Termasuk kebiasaan ini para nabi niku kawin. Kawin itu biasa. Jadi nabi itu punya kawin, kebiasaan naik kawin, berarti apa? Para nabi itu kuat-kuat. An-nikahu sunnatul anbiya. Panjenengan masuk apa? Ya nabi kan? Masuk aulia. Wa syiarul aulia. Syiar itu syiar harus diumum-umumno.
Kawin mana, kawin mana, kawin mana. Kalau sampean aulia harusnya apa? Kalau kerungu, masuk dalam leher putus. Sunnata, kebiasaan man orang qad arsalna, orang yang telah kami utus qablaka sebelum kamu ya Muhammad, mir rusulina dari rasul-rasul kami. Rasul-rasul dulu ketika saya utus sebelum kau ya Muhammad, yaitu itu seperti kasunnatina, seperti kebiasaan kami fihim di rasul-rasul dahulu. Kami mengutus mereka, kemudian mereka itu diejek, diusir. Biasanya kami apakan orang yang mengusir Rasul itu? Kami apakan? Kami hancurkan. Sekarang kan Rasul tidak ada. Siapa yang yang diejek? Ulama. Makanya panjenengan jangan menyakiti ulama. Luhumul ulama, luhumul awliya masmumatun, beracun. Kalau bahasa Madura, nyakiti Madura sampai nyakiti kiai, walat panjenengan. Nggih, engkih. Ya. Sunnata, kebiasaan man orang qad arsalna, yang telah kami mengutus qablaka sebelum kamu ya Muhammad, mir rusulina dari rasul-rasul kami. Dulu rasul-rasul kami itu kasunnatina, seperti kebiasaan kami fihim di rasul-rasul itu, min ihlak, yaitu dari kami telah menghancurkan mereka. Kenapa? Man akhrajuhum, ada rasul yang telah diusir oleh mereka. Dan kalau sudah dihancurkan oleh Allah gimana? Waman wala tajidu li sunnatina, maka kau tidak akan menemui kebiasaan kami. Kau tidak akan mendapati kebiasaan kami tahwila. Kau pindah tidak mungkin. Siapa yang bisa melarang kehendaknya Allah? Tidak ada. Ya, siapa yang bisa mengganti kehendaknya Allah? Tidak ada. Apa itu kebiasaannya Allah? Kalau ada Rasul datang di suatu kampung, kemudian disakiti, diusir, apa kebiasaan kami kata Allah? Apa? Kul. Kami hancurkan. Kebiasaan kami itu tidak ada orang yang bisa mengganti. Perlu dihati-hati. Karena itulah ayat ini bermakna wa'id, ancaman bagi orang yang ketika didatangi seorang rasul dan rasulnya diejek, dikeluarkan, disakiti, maka kami Allah akan menghancurkan orang yang mengejek atau menyakiti rasul-rasul kami. Nanti ini kita itu makna daripada khulasa, kesimpulan. Saya ulangi lagi. Sunnah, ada. Kalau bahasa lainnya adatullah. Kita punya adat. Adat itu apa adat? Kebiasaan. Ya.
Kebiasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama rasul-rasulnya, jika Allah mengutus suatu rasul di suatu umat, di suatu Korea, daerah, ya kemudian ahlul Korea tadi, penduduk Korea tadi, penduduk desa tadi menyakiti rasulnya, pasti Allah akan menghancurkan daerah tersebut. Sekarang kan rasul tidak ada. Tidak ada kan Rasul? Siapa yang mengganti Rasul? Para ulama yang soleh-soleh. Ya. Li'annal ulama warathatul anbiya. Kenapa? Rasul itu dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ngoten dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena kedekatannya beliau-beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan dengan apa? Fulus. Ya bisa. Kedekatan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, kalau sudah Allah menghancurkan suatu daerah karena mereka menyakiti Rasulnya Allah, maka Allah menghancurkan mereka itu tidak ada yang bisa menghalangi. Sunnahnya Allah, kebiasaannya Allah tidak bisa diganti lagi. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Lagi. Aqimis salata. Aqimis salata lidulukis syamsi ila Aqimis shalah. Jalankan sholat. Tegakkan sholat. Dum ala adai salati allati faradhahallahu alaik. Senantiasakan kau untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Perhatikan, senantiasakan di sini pakai fi'il amar yadullu alal wujub, menunjukkan wajib. Sholat 5 waktu itu kerjakan dengan betul-betul fi auqatiha, di awal waktunya, di waktu-waktunya, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Allah memerintahkan amalan itu pakai kaidah. Semua yang beramal ini jangan dikerjakan secara seenaknya. Loh, kita disuruh sholat sama Allah, ya ati o cara. Kata Rasul apa? Sallu kama ra'aitumu. Nih, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kita bisa mengerjakan ibadah itu kalau kita
mempraktekkan, meniru apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak hidup pada zamannya Rasul. Hidup dah. Zamannya sahabat enggak. Tabi'in enggak. Tabi'in enggak. Kok harus punya sanadnya. Yang melihat Rasul itu siapa? Sahabat. Maka orang harus ikuti sahabat. Yang melihat sahabat tabi'in. Ikuti sahabat. Yang melihat tabi'in sahabat tabi'in. Ikuti terus. Ada musalsal terus. Ada rantainya. Jadi ilmu itu pakai rantai, pakai sanad. Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Bagaimana Rasul mengatakan sholat itu? Kalau sholat sudah dijelaskan semuanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melihat Rasul, yang melihat orang yang melihat ini, tidak melihat orang yang melihat ini, tidak melihat sampai kepada kita. Makanya para ulama itu dianjurkan sholat bersama orang-orang awam-awam. Lah orang awam kalau ada kiai, diloken sholat kiai ku, ojo dianu tok bae. Masalah api sholat kiai ku mesti jejerno, meluruskan. Lu ngono ku tirun, karena mereka itu amalnya itu semuanya ada pada syariatnya Allah. Pasti kalau ulama itu kalau sholat, lu ya itu kayak kiai ya. Terus mepet. Sampai dipepeti Melayu. Dipepeti ini Melayu. Kok sholatnya Melayu anaknya. Boleh apa? Dipepeti. Jadi ini wongku dorong adus. Nah, ketika sholat itu adus sesik. Jok lebus ngono. Makanya wongku udah gelem deket sama sampean. Dan yang merasa nih dikit ambil ngelebus, tahanan, ojo lari. Sholatnya kita itu kadang-kadang softnya ngawur. Seenaknya, ya itu dalam hal masalah sholat. Bagaimana menghadapnya kepada Allah SWT? Ya, kata Rasul, ente beribadah ka'annaka ta'budullah, ka'annaka tarallah. Ente seperti melihat Allah. Kan tinggi sekali itu. Bisa tersamin Allahu Akbar. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka. Ente lagi dilihat sama Allah. Ya apa keadaannya kamu dilihat sama Allah? Itu dilihat sama menamu sama bupati aja. Tak pola-pola, gerak-gerak ngawur. Apa nak hamam lu? Bupati, permisi ke hamam. Sopane tak karu-karuan. Tak melaku ngawur ngono, melayu-melayu. Nah, ini kau menghadap sama zat yang telah menciptakan segala-galanya. Tak malu tak? Masa ada sholat? Oh, tak tahu sholat kau ni. Teka wangi. Tak ada. Paling tidak kamu sholat itu aqimis sholata, senantiasakan kamu sholat, ya menegakkan sholat 5 waktu fi auqatiha, di waktu-waktunya. Kalau kamu mengerjakan dengan pakai kaidah-kaidahnya yang telah dibawa oleh Rasul, maka Allah yansurakallah, Allah akan menolong kamu. Membuahkan, sholat kita itu membuahkan. Ya. Makanya Allah sendiri mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung
Al-mu'minun orang mukmin yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Khusyukku dari mana kalau tidak pakai kaidah? Khusyukku dari mana kalau itu tidak membekali ilmu? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sam. Fatara tak tahu maknanya. Fatara samawati. Fatara itu yang menciptakan. Aku telah menghadap zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanif punya agama yang lurus. Sampai la syari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah. Doa iftitah. Lah ngoten nggih. Marono maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Fatihah itu sudah bisa merenungkan makna Fatihah. Apa kita? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mulutnya maca Fatihah, hatinya di pasar. Belanja apa? Halo kawan. Belanja kabel-kabel. Gitu dah salatnya kita. Lah insyaallah diterima semuanya insyaallah. Makanya kadar kita punya ibadah ini beda. Kita punya ibadahnya kita dengan ibadahnya para ulama. Mereka ulama kalau beribadah itu tinggi sekali sampai menjadi terkuras tenaganya karena menghadap Allah. Kita biasa aja. Salat samian. Mari, tidak ada kaidah apa-apa. Menghadap Allah itu suatu perkara yang betul-betul sakral. Ya. Dan itu kebutuhan sholat itu. Sholat itu jangan dianggap sebagai apa itu pelampiasan. Saya sholat lang mari. Biasa wong ngono. Ingat ya? Ya. Sholat itu kebutuhan. Nabi mengumpamakan sholat itu apa? Kayak orang mandi. Itu sehari mandi berapa kali? 2 kali. Itu aja sudah bersih-bersih, Masya Allah. Mandi 2 kali. Airnya sak-tong. Sing ireng jadi putih saiki. Contohnya siapa? Nah. Lah iki mandi 5 kali. Bayangkan. Mandi 5 kali. Disertai sabun pon. Oh. Ini direkam lho. Nek ro pabrik pon iki, saya setiap beli pon mesti apa? Harusnya apa? Harus gratis ya. Iklan ini. Astagfirullah. Mandi dengan sabun Luk. Ya jadi Pak Habib Saleh kemarin. Luksat. Mandi dengan sabun Lifboy. Israel Lifboy ya. Ojo ini. Mandi dengan sabun Nonu. Nuvo. Oh, Pak Rifai pakai sabun apa? Orang mandi 5 kali. Loh, apakah pakai air yang bersih disabuni bisa? Apa ya ana kotoran? Ya tidak ada lah. Maka pelaku orang yang mengerjakan sholat itu pasti menjadi orang bersih. Orang yang suka sholat pasti orangnya bersih. Menjadi bersih. Orangnya pasti bersih. Korupsi tidak mungkin. Nyuri mak ayam tidak mungkin. Apalagi nyuri kambing. Oh dia sholat. Kata Allah apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari kekejian, dari kemungkaran. Ono wong sholat tapi sik nyolong ayam baik. Berarti tidak pas lah ambal. Jangan menyalahkan ayatnya, jangan menyalahkan Allah.
Salahkan kepada yang pelaku sholat tadi. Sholatnya betul-betul pakai kaidah dah. Sholatnya betul-betul pakai syarat-syaratnya dah. Maka saya katakan tadi sholat itu bisa membuahkan menjadi orang yang bersih. Nah, kita koreksi aja masing-masing bagaimana sholatnya kita. Sudah betul-betul dalam tahap yang keberapa ini? Sudah masuk separuh kebagusannya atau di atas separuh atau masih di bawah separuh? Bisa dilihat oleh masing-masing sendiri. Kadar kita sholat menjadi bagus, itu semuanya itu terukur dengan kadar kita punya ilmu. Tambah ilmunya tinggi, maka kedekatan sama Allah lebih tinggi. Tambah takutnya sama Allah lebih tinggi. Maka jika orang itu tidak punya ma'rifat sama Allah, ya pantaslah tiap hari alun-alun. Duduk di alun-alun makan kerupuk totul. Tidak ngerti hidup itu aslinya untuk apa. Kok tidak baca hadis, tidak baca Al-Quran. Tapi kalau orang itu mengerti, ya otomatis pengertiannya itu kalau betul-betul manfaat, yakni ilmunya manfaat, pasti dia melakukan apa yang telah didapati oleh ilmu tadi tersebut. Orang alim itu tidak harus orang yang pandai bicara ya ikhwan di atas mimbar, podium. Orang alim itu adalah orang ketika mendapatkan ilmu dan ilmu itu langsung diamalkan. Hadza huwal alim. Perlu ya ikhwan. Ya. Aqimis sholata, tegakkan sholat 5 waktu. Lidulukis syamsi. Fasalli. Yani aqimis sholata min waqti zawaliha. Duluk itu maknanya apa duluk itu para bapak? Yaitu mulai dari zawal. Duluk itu zawal. Jadi matahari sini matahari. Kemudian tengah-tengah sini itu waktu istiwa. Kemudian zawal, miring. Nah itu baru mulai. Waktu apa itu? Zuhur. Mulainya di dalam menghitung waktu sholat itu zuhur. Tegakkan itu sholat. Mulai dari zuhur. Mulai dari zuhur. Ila wasaqil lail. Sampai yaitu terbenamnya matahari. Sholat apa itu yang kau tegakkan? Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Mari kita sholat isya kita. Wa Qur'anal fajr. Sholatlah kamu dengan membaca Al-Quran, sholat subuh. Sholat subuh ini penting. Sholat di mana para malaikat yaitu menyaksikan. Seringkali kalau terangkan. Sholat yang disaksikan oleh malaikat. Makanya dari itu sholat subuh ini spesial. Sampeyan dereng haji ya. Mau dereng haji. Mari sholat subuh. Ojo petu teko tempat masjid tadi. Zikira sampai isyraq. Isyraq yakni mau keluarnya matahari. Ya. Kira-kira kalau sekarang isyraqnya jam berapa ya? Jam 5? 5.45. Jangan dipaskan, tambahnya sedikit agar kau tidak kena syubhat. Tidak kena syubhat ya itu. Kena sholat ba'da subuh kan tidak boleh. Ya haram hukumnya. Sholat isyraq kemudian sampean sholat dzikir, sholat isyraq itu kahajatin tamatin, kahajatin wa umratin, seperti kahajah, seperti haji yang sempurna, sempurna 3 kali Rasulullah mengatakan. Itulah Rasulullah memberikan apa? Solusi kepada orang yang masih belum bisa
menunaikan ibadah haji. Saya salat subuh aja langsung melayu. Zikira wa amat nangani kono. Sampai isyraq. Zikirku udah harus apa? La ilaha illallah. Termasuk apa? Ngaji kita itu tuh waktu Rabu itu. Cuman kapan kita mau sebenarnya Ustaz Amik pengen mempraktekkan. Setelah ngaji langsung sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, sholat apa itu? Sholat yaitu munculnya isyraq. Sholat namanya isyraq. Niatnya ya apa Ustaz? Usolli sunat rakaatain lillahi ta'ala. Lah itu ganjarane kaya wong haji yang sempurna. Lah wis enak dak. Dati nama Mekah, dati numpak motor muluk. Ngerti ta mau paham motor muluk ta? Motor muluk terbang. Bahasa Gresik itu harusnya apa itu? Disiarkan, di-sharekan, jadi Asep supaya ngerti. Asep juga tidak mau pulang kan. Ini jadi wong Gresik wis. Itu ada wajah-wajah Gresik bukan Bogor lagi, Iya di belakang itu, di belakang ya situ yang digeduk waktu ngeduk kambing itu. Jadi kuburan dewe. Semuanya akan mati. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya. Salat subuh tegakkan. Inna Qur'anal fajri. Bahwa sesungguhnya membaca Quran di waktu fajar. Yakni salat subuh. Kana masyhuda. Salat yang dimana disaksikan. Tashhadu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Malaikat itu punya sip-sipan. Sip tahu sip-sipan? Apa sip-sipan? Bergantian. Malaikat yang mau naik ke Allah, sa'ida ila sama, menyaksikan sholat subuh. Malaikat yang mau turun juga menyaksikan. Sholat subuh itu hebat sekali para bapak. Makanya Allah sendiri mengatakan di dalam surat mana itu? Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Makna wusta itu ulama mengatakan wahwa salatul asr atau salatus subuh. Salat jagaan, salat 5 waktu. Lah termasuk subuh. Lah termasuk asar. Tapi kenapa Allah menyebut lagi? Nah, itu ada maksud karena sholat itu sholat yang harus kau perhatikan dari sholat 5 waktu itu, yaitu sholat asar atau sholat subuh. Sholat asar itu kemarin saya katakan banyak dari kecapean, maka orang itu melalaikan. Sholat subuh itu banyak dari orang apa? Ketiduran, keenaan tidur, ladzatun naum. Arek-arek itu kalau kena malingnya beli sate, daun sing bangun guys. Kena sate, padahal sate itu harus menguatkan, malah tambah menidurkan. Ya Bu. Arek-arek nang mangan sate. Tak durung waktunya. Sate kula untuk itu Pak Haji ya. Lah, makanya kita dulu di Mekah sama Abu ya tidak boleh makan daging banyak-banyak karena daging itu bisa menjadikan apa? Semangat. Semangat apa? Paham sama ya Pak Rifai ya? Semangat betul Pak Rifai. Nah, arek-arek semangat. Hari kena sate malah baca Quran ini tambah loyo. Ya kebingungan yang semangat yang di bawah semangat. Nah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian kau membaca Quran di waktu pagi, subuh ketika kau membaca Quran di mana orang-orang lagi semuanya ketiduran. Biasakan kau. Semua itu dari kebiasaan, harus terlatih. Sekali si repot, 2 kali si repot, 3 kali si repot. Teruskan 4 kali kayak orang jalan gitu saya kalau olahraga.
muter gor sekali capek. Anak punya kaidah karena saya juga diajari sama guru olahraga. Jangan berhenti capek itu, teruskan pelan-pelan. Nah, ketika dapat satu setengah dan itu agak giat. Nah, begitu besoknya kau giat lagi, besoknya giat lagi, besoknya giat lagi. Akhirnya kau punya kebiasaan baik. Ketika kau punya kebiasaan baik, ketika kau tinggal, kau malah merasa apa? Merasa rugi padahal kamu tidak berdosa. Makanya istighfarnya para aulia itu karena kelalaian, bukan karena dosa. Kalau istighfarnya kita karena dosa. Ulama biasanya kalau qiyamul lailku 11, tahu-tahu cuma dapat 7. Dia istighfar nangis-nangis. Astagfirullah. Padahal sholat qiyamul lail itu apa? Hukumnya sunnah. Mereka kedekatan sama Allah merasa berkurang. Itu istighfar nangis-nangis. Kita, ya Allah tidak ada istighfarnya. Kadang sholat subuh jam 8 tidak ada istighfarnya. Teko ta wong sholat subuh jam 8? Teko ta wong sing guyu iki ya. Ulangi mana? Wa minal layli aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa sholat subuh itu disebut sholatul inna Qur'an, di sini sholatul subuh? Karena Quran itu di dalam sholat adalah termasuk rukun yang paling penting. Jadi orang harus baca Fatihah. Ya. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi ada spesial di sini. Inna sholata inna Qur'anal fajri, yani sholatus subhi. Inna sholatas subhi, membaca Quran subuh ini itu ada spesial. Ente kalau subuh, mari subuh atau sebelum subuh, panjenengan senantiasa akan baca asal. Untuk walaupun 1 lembar, 2 lembar, untuk baca Al-Quran. Karena apa? Bacaan Quran kamu di sholat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat lail dan malaikat nahar. Yakni sholatnya kamu sholat subuh itu tersaksikan, disaksikan. Tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah.